Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali pada video pembelajaran untuk AM. Video pembelajaran asik dan menarik. Pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah topik pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada mata kuliah kebutuhan dasar manusia. Yuk, mari kita simak bersama penjelasan tentang topik tersebut pada video pembelajaran. Sebelum kita mempelajari tentang pemenuhan kebutuhan manusia, kita harus mengenal terlebih dahulu konsep tentang manusia itu sendiri. Karena sasaran asuh kita sebagai seorang bidan adalah manusia dari berbagai kelompok umur dan manusia dengan segala kebutuhannya. Pada dasarnya, manusia dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai sistem. Sebagai makhluk biologi, manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari dia lahir, tumbuh, berkembang, dan meninggal. Sebagai makhluk psikologis, manusia memiliki kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan dan kemampuan berpikir serta kecerdasan. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu hidup bersama orang lain, dan sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Oleh karena itu, jika kita memandang seorang manusia, kita harus melihatnya secara utuh, menyeluruh, dan tidak boleh dipenggal-penggal. Misalnya, apabila kita sedang merawat seorang ibu hamil, sebagai makhluk holistik, dia akan mengalami beberapa gangguan psikologis, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, sebagai seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, harus memperlakukan manusia secara utuh, menyeluruh, dan tidak terpisah-pisah. Sebagai contoh, jika kita merawat pasien dengan kanker payudara, yang diperhatikan bukan hanya payudaranya, akan tetapi secara utuh bagaimana psikologis, sosial, dan spiritualnya. Manusia sebagai sistem terdiri atas sistem adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Sistem adaptif merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhan. Sebagai sistem personal, manusia memiliki proses, persepsi, dan berkembang. Sebagai sistem interpersonal, manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Sedangkan sebagai sistem sosial, manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan, baik itu di lingkungannya, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekitarnya. Contoh, jika seseorang dirawat karena sakit, sebagai sistem dia akan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan rumah sakit, terhadap orang-orang yang merawat, terhadap sesama klien, dan secara bersamaan dia juga akan mengalami gangguan tersebut terhadap semua hal apabila dia tidak bisa melakukan proses adaptasi. Teori menurut Porter dan Patricia tahun 1997, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya maka kebutuhan tersebut pun ikut berbeda. Dan dalam pemenuhan kebutuhan manusia akan menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penyakit, hubungan keluarga, dan konsep diri. Manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan dirinya demi konsep diri yang tinggi dan tahap perkembangan, yaitu dari bayi baru lahir sampai dengan tutup usia, kebutuhan tetap akan berkembang sesuai dengan berjalan manusia. Untuk memberikan alasan mengapa faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi kebutuhan dasar manusia, maka perlu kita pelajari beberapa konsep teori kebutuhan manusia menurut beberapa ahli. Abraham Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkat. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar, antara lain seperti pemenuhan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan, nutrisi, eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual.
Kebutuhan kedua adalah kebutuhan rasa aman dan perlindungan yang dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan perlindungan psikologis yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru ataupun asing. Misalnya, kekhawatiran seseorang yang dialami ketika masuk sekolah pertama kali karena merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki. Kebutuhan harga diri maupun perasaan dihargai oleh orang lain merupakan kebutuhan yang terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan diri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau ke lingkungan, serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Buku Virginia Henderson membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 14 komponen, yaitu manusia harus dapat bernafas secara normal, makan dan minum yang cukup, setiap hari harus buang air besar dan buang air kecil atau proses eliminasi dengan lancar, bisa bergerak dan mempertahankan postur tubuh, bisa tidur dan istirahat dengan tenang, memilih pakaian dengan tepat dan nyaman untuk dipakai, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian yang dikenakan, dan memodifikasi terhadap lingkungan, menjaga kebersihan diri dan penampilan, menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari membahayakan orang lain, dapat berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, kebutuhan, kekhawatiran, dan opini, beribadah sesuai agama dan kepercayaan, bekerja sedemikian rupa sebagai modal untuk membiayai kebutuhan hidup, bermain atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi dan belajar, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan normal, kesehatan, dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia. Jane Watson membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam dua peringkat utama, yaitu kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah atau lower order needs dan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi atau higher order needs. Pemenuhan kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah tidak selalu membantu upaya kompleks manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Tiap kebutuhan dipandang dalam konteksnya terhadap kebutuhan lain dan semuanya dianggap penting. Sebagai contoh, seseorang yang sedang kelaparan dan pada saat itu ia juga tidak memiliki pakaian yang layak, maka di sini dikatakan bahwa kebutuhan akan makan sebagai kebutuhan yang lebih tinggi karena berhubungan dengan kehidupan, sedangkan pakaian merupakan kebutuhan yang tingkatannya lebih rendah. Baiklah, telah kita pelajari tentang konsep manusia dan kebutuhan dasarnya. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan untuk memudahkan pemahaman materi kita tentang konsep manusia. Silahkan dikerjakan soal-soal latihan kasus yang akan ikut share pada deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.